Ini adalah alat peraga gerak matahari untuk berbagai lintang posisi pengamat, tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama, yang bagian putih ini adalah horizon pengamat, di mana di keempat sisinya telah terpasang tanda arah mata angin. Kemudian yang bagian kedua ini adalah garis meridian yang menjulur dari utara ke atas zenit pengamat hingga ke selatan. Kemudian bagian bawahnya untuk alat peraga ini telah terpasang penanda derajat karena nanti kita akan mengubah-ubah posisi lintang dari pengamatnya. Nah, pada alat peraga ini dimulai 0 derajat dari tanda sini hingga naik ke 90 derajat. Kemudian bagian selatan juga 0 derajat hingga 90 derajat. Untuk alat peraga ini, setiap satuannya menandakan kenaikan 6 derajat. Nah, kutub langit utara dan kutub langit selatannya terletak pada ujung penanda. Berarti di sini kutub langit utara, sementara yang bagian selatan sini kutub langit selatan. Nah, kemudian selanjutnya ada lingkaran ekuator yang saya pegang ini, di mana dia berjarak 90 derajat dari kutub langit utara maupun dari kutub langit selatan. Kemudian dua lingkaran kecil ini masing-masing berjarak 23,5 derajat dari lingkaran ekuator. Nah, pada area inilah matahari akan bergerak di atas horizon pengamat dalam 1 tahunnya. Mengapa 23,5 derajat? Hal ini disebabkan karena sumbu rotasi bumi yang menyimpang 23,5 derajat dari garis normal bidang edar bumi atau bidang rotasi bumi mengelilingi matahari. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan alat peraga ini? Nah, untuk kali ini konfigurasi yang tampak adalah untuk posisi pengamat di lintang tepat 0 derajat, artinya pengamat tepat berada di garis khatulistiwa bumi, sehingga bisa kita lihat bahwa kutub langit utara maupun kutub langit selatannya sejajar dengan horizon dan garis ekuatornya berada di tengah, di mana akan melalui zenit dari pengamat. Kemudian area ini, area yang dibatasi dua lingkaran inilah area lintasan matahari yang mengalami pergerakan selama 1 tahunnya. Mari kita coba peragakan gerak matahari di tiap bulannya. Nah, kita mulai dari bulan Maret, di mana di salah satu harinya gerak matahari akan tepat mengikuti lintasan ekuator ini. Nah, kemudian menuju bulan Juni, sedikit demi sedikit matahari lintasannya akan bergeser menuju arah utara hingga di salah satu hari di bulan Juni lintasannya akan mengikuti lingkaran yang ini. Oleh sebab itulah mengapa pada bulan Juni di bumi bagian atau belahan utara terjadi musim panas, sementara di bumi bagian selatan terjadi musim dingin. Kemudian menuju bulan September, lintasan matahari kembali lagi bergeser ke arah selatan hingga di salah satu hari di bulan September itu lintasannya tepat lagi di garis ekuator ini. Nah, selanjutnya menuju bulan Desember, matahari lintasannya bergeser sedikit demi sedikit menuju arah selatan hingga maksimalnya di salah satu hari di bulan Desember, matahari akan memiliki lintasan di lingkaran ini. Nah, hal inilah juga yang menyebabkan mengapa pada bulan Desember di bumi bagian selatan terjadi musim panas, sementara di bumi bagian utara terjadi musim dingin. Nah, yang menarik adalah untuk lintasan matahari yang diamati oleh pengamat pada posisi lintang-lintang yang cukup tinggi. Nah, mari kita coba peragakan untuk pengamat dengan posisi 50 derajat lintang utara. Jadi, garis meridiannya kita geser hingga kurang lebih 8 satuan untuk alat peraga yang ini. Nah, digeser hingga posisi yang kita inginkan. Nah, jika sudah, bisa kita lihat artinya untuk konfigurasi ini
kutub langit utaranya ada di sini. Jadi ada di atas horizon, sementara kutub langit selatannya ada di bawah horizon. Nah, bisa dilihat ternyata untuk gerak matahari pada bulan Maret dan September, terutama di hari-hari yang lintasannya tepat di ekuator ini, ternyata untuk berbagai lintang dia memiliki lintasan ketika di atas horizon dan di bawah horizon yang sama panjang. Nah, tapi yang menarik adalah kita lihat lintasan matahari di bulan Juni ini. Ketika di bulan Juni untuk daerah lintang utara, matahari memiliki lintasan yang ini. Dan tampak dari alat peraga ini bahwa lintasan matahari di atas horizon dan di bawah horizon itu tidak sama panjang, melainkan lebih panjang ketika di atas horizon. Hal inilah yang menyebabkan pada bulan Juni di daerah lintang utara itu terjadi musim panas. Nah, sementara saat musim dingin itu disebabkan karena pada bulan Desember lintasan matahari yang di atas horizonnya ternyata jauh lebih pendek dibandingkan ketika matahari melintasi di bawah horizon. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan perbedaan musim di lintang utara atau lintang selatan. Nah, sekian peragaan dari gerak lintasan matahari kali ini. Selamat mencoba di rumah dan selamat mempraktikannya.